Kalau kamu lagi mau switch karir ke dunia digital marketing atau lagi cari bootcamp tentang digital marketing, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Oke, di video kali ini saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya ikut bootcamp tentang digital marketing dengan judul Full Stack Digital Marketing yang dibuat oleh Belajar Lagi. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau mungkin juga ada yang belum tahu tentang Belajar Lagi. Ini salah satu provider atau penyedia course lah ya gitu, atau bootcamp, dan salah satunya yang mungkin jadi pionirnya waktu itu adalah si bootcamp Full Stack Digital Marketing gitu. Dan mungkin saya sedikit cerita ke belakang dulu tentang kenapa saya ikutan bootcamp digital marketing. Saya ikutan bootcamp ini tuh tahun 2021. Waktu itu kita tahu ya, kondisi dunia lagi sangat tidak stabil karena adanya COVID gitu. Dan itu juga termasuk mempengaruhi saya di karir atau di pekerjaan. Akhirnya di waktu itu mungkin juga banyak orang juga yang ngerasa di waktu COVID ini tuh salah satu waktu yang kayaknya pas untuk kita ngeriset diri sendiri gitu ya, ataupun juga kita untuk ngembangin lagi diri kita supaya mungkin kita tetap relevan lah di dunia ini gitu, kurang lebih seperti itu. Akhirnya cari kira-kira skill apa ya yang perlu saya dalamin waktu itu, dan terpikir untuk mendalami digital marketing. Jujur, saya awam di digital marketing, jadi memang walaupun pekerjaan saya ya sedikit ada irisan lah ya sama digital marketing, tapi bukan yang memang sehari-hari mengerjakan digital marketing gitu. Nah, akhirnya saya mencoba mencari course atau bootcamp tentang digital marketing. Waktu itu saya terpapar di Twitter ada satu bootcamp tentang digital marketing, dan ini selalu sold out dalam waktu 1 menit gitu. Jadi mereka baru buka kelasnya 1 menit, mereka buka terus tiba-tiba udah sold out gitu. Waktu itu mungkin sekitar 100-an ya seat yang mereka sediakan. Jujur saya sendiri juga jadinya penasaran, kok bisa ya ada satu kursus gitu ya, atau satu bootcamp yang harganya sebenarnya kalau dibilang murah banget juga enggak, tapi memang kalau waktu itu harga yang paling affordable buat saya ya harganya si bootcamp belajar lagi ini gitu. Cuman kalau misalnya cuman sekedar dari murah dan gak murah, kayaknya bukan cuman itu deh yang membuat bootcamp ini jadi gampang sold out. Pikir saya waktu itu kayak gitu. Akhirnya saya ikutan di cohort ketiga waktu itu. Cohort ketiga coba untuk daftar, tapi ternyata saya nggak dapet. Itu saya udah pakai beberapa device gitu. Jadi saya pakai HP saya, pakai HP istri saya, pakai laptop saya gitu ya. Semuanya untuk ngakses jadi kayak kita war tiket buat konser ini K-pop gitu ya. Susahnya minta ampun. Di cohort 3 ya qadarullah ternyata nggak dapet. Akhirnya saya nyoba lagi beberapa bulan kemudian, mungkin sekitar 2 bulan gitu ya, 2 bulan atau hampir 3 bulanan, saya ikut cohort 4 gitu, atau angkatan yang keempat. Alhamdulillah dapat tuh di situ. Dan perjalanan saya untuk ikutan bootcamp di Belajar Lagi untuk yang full stack digital marketing pun dimulai. Nah, mungkin habis ini saya mau cerita juga apa sih yang sebenarnya yang menarik atau apa yang saya dapat pada saat saya ikut di bootcamp ini gitu. Jadi yang pertama,
pada saat kita masuk sebagai student, kita akan dibagi per kelompok. Kelompoknya mungkin di bawah 20 ya. Mungkin kalau sekarang mungkin sekitar 15 atau 16 orangan. Nah waktu itu ya satu kelompoknya kita diberi fasilitator gitu. Nah si fasilitator ini adalah fungsinya atau gunanya mirip semacam wali kelas kali ya kalau di sekolah gitu. Jadi emang tugasnya dia adalah untuk ngebimbing kita atau memfasilitasi para student ini hal-hal yang terkait dengan atau tujuannya dia agar student ini ngerasa lebih nyaman, nggak kebingungan gitu ya, karena kita bakal diberi beberapa tools pembelajaran gitu. Jadi mungkin kalau buat saya ya yang bukan yang tech savvy banget, pas masuk ke belajar lagi ini itu saya dikenalin beberapa macam tools. Nah kadang-kadang kan itu bikin kita jadi overwhelm ya, atau jadi aduh nih kok banyak banget peralatannya gitu, walaupun ya semuanya sebenarnya menunjang si kelas gitu. Nah nanti fasilitator inilah gitu yang ikut juga ngebantuin gimana cara kita memanfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh belajar lagi, kurang lebih kayak gitulah. Dan kita juga secara semangat gitu ya, secara jadi dari sisi dari internal kita, semangat kita juga itu dibantu juga, dipompa sama si fasilitator. Kadang kan ya gitu ya, namanya bootcamp gitu, waktunya nggak sebentar, waktunya itu sekitar ya 2-3 bulanan, dan setiap seminggu ada 3 kelas. Kelasnya dari jam 7 sampai jam 9 malam waktu itu. Dan di sela-sela hari yang gak ada kelasnya juga kita kadang-kadang juga ada diskusi kelompok gitu. Jadi benar-benar super duper sibuk gitu. Jadi kalau misalnya kayaknya kalau waktu itu saya nggak ada fasilitator, agak repot juga gitu saya buat ngikutin, terus kayak ngerasa berat banget lah gitu. Dengan adanya fasilitator, minimal itu ngebantuin saya buat tetap punya semangat buat ikutan, dan juga mempermudah saya kalau misalnya ada bottleneck terkait teknis gitu. Karena kan yang biasa bikin kita malas itu adalah kalau kita stuck di satu hal terus kita nggak tahu harus nanya ke siapa gitu. Ya alhasil biasanya kalau udah kayak gitu kita ketinggalan, dan paling nggak enak kan ya kalau lagi kita belajar barengan sama teman-teman terus kita ketinggalan dan ditinggalkan gitu. Habis itu ya udahlah, kita udah ketinggalan juga. Nah dengan adanya fasilitator ini cukup ngebantuin kita sih supaya student-student ini tuh nggak ngerasa ditinggalin gitu. Nah habis itu apalagi yang menarik, walaupun umur saya sebenarnya nggak tua-tua banget ya gitu, waktu itu masih sekitaran 30-an tahun gitu ya, tapi ternyata untuk belajar hal yang baru itu nggak segampang itu sih sebenarnya gitu. Dan beruntungnya di belajar lagi kita juga difasilitasi oleh video rekaman dan slide lah gitu. Jadi kita bisa belajar atau kita bisa ngebuka lagi atau kita bisa ngulang-ngulang lagi lah gitu pembelajarannya gitu. Itu juga yang saya syukurin sih. Mereka pakai Notion. Mungkin kalau teman-teman familiar sama Notion itu semacam semacam tools untuk mendokumentasikan lah gitu. Jadi kita bisa masukin catatan di situ, kita bisa masukin rekaman di situ, macam-macam lah ya gitu. Untuk alat produktivitas juga gitu. Dan ini juga dimanfaatin sama belajar lagi gitu sebagai
Kalau kalian cari source pembelajaran yang dibuat belajar lagi, semua mereka cantumin di Notion itu. Nanti saya coba kasih lihat ya previewnya di sini nih. Nah, preview dari Notion itu kayak gimana. Sorry, tadi ada yang kelewat. Sebelum itu harusnya saya ngejelasin dulu tentang pengajarnya. Nah, ini pengajarnya juga menarik. Saya waktu itu dapat berapa pengajar ya? Kayaknya cukup banyak gitu, karena tema yang dibahas di full stack digital marketingnya juga cukup beragam gitu, dari A sampai Z. Tentang digital marketing kita pelajari gitu. Dan alhamdulillah belajar lagi memfasilitasi dengan para pengajar yang cukup beragam gitu. Karena kan seperti kita mungkin juga belajar belajar apapun kayaknya kan ada banyak gayanya ya. Ada banyak kalau di agama mungkin mazhabnya gitu ya, alirannya. Nah gitu. Nah, di belajar lagi kita tuh dikasih lihat beberapa macam aliran gitu. Ada yang digital marketingnya alirannya A, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Karena gimana pun juga belajar digital marketing tuh bukan cuman belajar teknisnya doang gitu ya, tapi kita juga belajar fundamentalnya, fundamental marketing. Kita juga belajar tentang behavior manusia gitu ya. Dan pastinya ada seninya lah gitu. Nah, seninya ini nih, kita bikin iklan dan segala macam, itu pastinya perlu pengalaman gitu ya. Kalau kita pengen ngejar apa yang sekarang ada gitu perlu pengalaman, lebih tepatnya mungkin perlu belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Nah, ini alhamdulillahnya banyak nih orang-orangnya, pengajarnya. Jadi nggak cuma satu pengajar yang ngajarin semuanya gitu, tapi ada banyak pengajarnya, sehingga kita bisa dapetin pengalaman dari berbagai macam pengajar. Walaupun kadangkala ada yang mungkin misalnya kata pengajar A cara yang efektif kayak gini, pengajar B kadangkala itu bertolak belakang sama yang A gitu ya misalnya. Tapi perbedaan itu tuh justru bukan jadi jadi saling melemahkan gitu, tapi justru bukan jadi melemahkan, tapi justru saling menguatkan gitu. Ternyata oh iya ya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah. Lalu yang tadi udah 1, 2, 3, nah yang keempat sekarang. Keempat, apa sih yang saya dapat? Sebagai orang yang baru pertama kali belajar, benar-benar belajar digital marketing, dan waktu itu saya punya keinginan untuk switch karir ke benar-benar digital marketing. Pastinya pada saat nanti saya daftar pekerjaan dan segala macam perlu yang namanya portofolio. Nah, enaknya di belajar lagi, kita dikasih real case untuk kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapat. Nanti kita bisa aplikasikan ke kasus-kasus yang real lah gitu. Waktu itu saya nanganin satu UMKM di bidang, saya lupa bidang apa ya waktu itu ya. Kerajinan tangan, craft dari kayu kalau nggak salah. Nah, waktu itu yang saya lakuin. Jadi saya mengimplementasikan dari ilmu dari A sampai Z yang ada di belajar lagi ke si studi kasusnya, itu adalah ke si UMKM tersebut gitu. Dan tiap kelompok itu biasanya dapetin satu UMKM yang berbeda gitu. Jadi misalnya ada 30 kelompok misalnya ya di angkatan saya, 30 kelompoknya itu menangani
UMKM yang berbeda gitu, sehingga nanti pada saat kita lulus kita bisa ngelihat lagi tuh berbagai macam portofolio lah gitu, karena kan pasti beda ya nanganin digital marketing untuk makanan, untuk kerajinan, untuk jasa dan lain-lain tuh pastinya beda gitu, karena beda bisnis, beda model bisnis, beda juga strateginya gitu. Nah itu yang kita dapetin gitu. Jadi pada saat kita mau lulus waktu itu, kita diminta untuk mengerjakan tugas besar lah ya. Tugas besar itu adalah itu tadi, mengerjakan atau menangani kasus-kasus, misalnya itu tadi untuk ngerjain satu kelompok, satu UMKM. Tapi kalaupun kita misalnya nggak punya waktu untuk kerja kelompok dan segala macam, kita juga bisa ngambil yang namanya individual project gitu. Individual project ini biasanya ngambil dari, kalau misalnya kalian punya punya bisnis sendiri, kalian bisa pakai case-nya adalah bisnis kalian sendiri atau bisnis teman-teman kalian sendiri, jadi dikerjain sama sendirian lah gitu. Kalau yang saya namanya capstone project, itu dilakuinnya berkelompok gitu, dan itu seru sih. Dan selain ngurusin UMKM-nya, saya juga jadi kegambar gimana kalau misalnya kerja bareng atau kerja tim. Pastinya kan kalau kita lagi kerja di kantor gitu atau di agensi, itu kan pasti kita kerja tim, dan dinamika kerja tim tuh kayak gimana, itu juga cukup kegambar di capstone project kayak gitu. Itu kurang lebih 4 itu yang saya benar-benar dapetin, dan itu lumayan ya kalau misalnya saya ngukur dari antara biaya yang saya keluarin sama value yang saya dapat setelah saya lulus dari belajar lagi. Saya sih ngerasanya worth it gitu. Dan terbukti gitu ya pada saat saya cerita ke orang dan segala macam, memperlihatkan portofolio saya, mereka juga ngerasa oh iya ya, beda banget ya kamu dari kamu yang sekarang sama kamu yang 3 bulan yang lalu pada saat saya benar-benar baru lulus waktu itu. Itu. Terus mungkin kalau dari sisi cons-nya gitu ya, atau kurangnya, kalau buat saya sendiri, bootcampnya belajar lagi tuh emang bukan buat yang mau main-main. Jadi emang harus orang yang mau benar-benar ngalokasiin waktunya. Ada mungkin ya beberapa teman saya sekelompok gitu, ataupun dari teman-teman saya ikutan gitu ya, yang mungkin jadi kurang maksimal ikutan di bootcamp ini karena itu merekanya nggak komit lah gitu. Ya sebenarnya sih mau ikut apapun, kalau misalnya nggak ada komitmen buat benar-benar serius, ya jadinya bakalan setengah-setengah gitu. Buat saya sih itu ya yang paling penting, teman-teman kalau misalnya pengen ikutan bootcamp di belajar lagi, please komit gitu, komitmen lah gitu. Dan selalu komunikasi sama fasilitator atau tim belajar lagi lah kalau misalnya teman-teman punya permasalahan. Karena yang namanya bootcamp itu nggak sama sekali nggak ringan. Ya gimana ya, maksudnya ini tuh mungkin pembelajaran yang harusnya kita terima dalam waktu 1 atau 1,5 tahun gitu ya, tapi dipadetin dalam waktu 3 bulan. Ya pasti ya perlu effort lebih lah ya buat kitanya sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman mau mengalokasikan gitu ya, minimal memang benar-benar 2 jam per hari gitu ya, atau 1,5 jam per hari, saya yakin sih teman-teman bakal ngelihat bedanya apa yang teman-teman sebelum teman-teman masuk sama pas teman-teman udah keluar gitu. Oke, ini mungkin bonusnya ya, sedikit bonus yang saya
bonus dari apa yang saya pelajarin gitu ya di belajar lagi. Keluar dari bootcamp, setelah saya lulus bootcamp, saya tertarik sama si belajar laginya ini. Jadi waktu itu ada rekrutmen untuk menjadi fasilitator. Saya daftar, alhamdulillah dapat dan jadi fasilitator. Saya lulus di 4. Saya jadi fasilitator pertama kali di cohort yang kelima. Terus saya sempat break dulu di cohort 6, lanjut lagi dari 7 sampai terakhir ke 12 gitu. Jadi ya cukup panjang juga, mungkin sekitar 1 tahun saya jadi fasilitator di belajar lagi. Dan banyak hal yang saya dapat dari sana. Community, terlepas dari teman-teman jadi fasilitator atau enggak, sebenarnya kalau teman-teman udah jadi alumni-nya belajar lagi, hal yang kerasa banget adalah teman-teman bakal dapetin komunitas yang positif gitu, komunitas yang ngedukung selalu pertumbuhannya teman-teman gitu, perkembangannya teman-teman. Itu yang saya dapat yang pertama. Terus yang kedua, saya juga ngelihat dari belakang layarnya belajar lagi. Jadi kenapa saya juga mau ngerekomendasiin teman-teman tentang belajar lagi, karena belajar lagi itu tidak anti kritik gitu. Bahkan mereka benar-benar mendengarkan sekali masukan dan kritikan dari studentnya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya itu tadi, saya udah jadi fasilitator dari cohort 5 sampai ke cohort 12, bolong 1 cohort aja di cohort 6. Dan itu perkembangannya luar biasa gitu. Yang namanya digital marketing itu kan dia selalu berprogres ya gitu. Apapun ilmunya sebetulnya sih pasti terus berprogres. Dan gimana caranya ilmu ini tetap relevan ya, dengan cara mendengarkan kritik dan saran pastinya gitu ya dari yang ada. Dan ini membuat benar-benar dari sisi silabus setiap cohort selalu dievaluasi, assignmentnya gitu ya juga selalu dievaluasi dari sistem pembelajarannya sendiri. Di cohort saya itu belum ada yang namanya asesor atau penilai gitu. Nah pas begitu di cohort 6 atau 7 itu udah ada yang namanya penilai. Jadi setiap dari pekerjaan kita itu dinilai dan dikasih feedback gitu. Jadi bukan cuman kita bikin yang penting beres, tapi kita juga dinilai. Kalau yang belum ngerti jadi bisa dapat feedbacknya itu jadi buat ternyata yang salah saya bagian ini bagian itu. Tapi kalaupun yang udah ngerti, kita bisa ditambahin insight lebih gitu dari si para asesor tersebut gitu. Itu mungkin yang benar-benar beda banget. Terus juga ada acara-acara tambahan kayak networking session gitu ya, dimana dari student mungkin yang punya pengalaman lain gitu ya, mereka bakal sharing terkait apa yang mereka punya gitu. Misalnya kan nggak menutup kemungkinan ya orang-orang yang ikutan di bootcamp ini sebenarnya orang-orang yang sebenarnya udah punya pengalaman juga nih gitu. Mereka coba nyeritain pengalaman mereka. Jadi kita juga dari sisi punya banyak ilmu yang kita dapat lah gitu. Bukan cuman yang emang udah disiapin sama belajar lagi, tapi dari student-studentnya belajar lagi yang lain gitu, yang lebih punya pengalaman dari kita lah gitu. Jadi setiap cohort pun jadinya akan selalu terasa berbeda gitu, karena ya studentnya beda, pasti banyak hal yang baru, banyak hal yang banyak ilmu lagi yang bisa didapat gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa aku ceritain. Oh iya, walaupun sebenarnya saya sekarang nggak kerja di digital marketing ya, pada akhirnya justru saya nggak kerja secara langsung di digital marketing, tapi seenggaknya ilmu yang saya dapat dari belajar lagi dari digital marketing itu membuat saya lebih mengenali tim yang ada di digital marketing. Terus juga
Saya juga dapetin juga, apa ya, ya dari sisi marketing lah ya gitu, dapetin ilmu di sana. Saat ini saya kerjanya di bidang, business development lah gitu kalau role-nya, kayak gitu. Mungkin, gitu aja, buat teman-teman yang lagi cari kerjaan, lagi mau switch karir, semoga berhasil. Nggak ada, saya selalu yakin pada saat kita melakukan prosesnya secara baik dan secara benar, insya Allah akan selalu ada jalan gitu. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video yang lain. Dadah.